lagi keluar mengatakan jahitan. Iya, masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi bekerja sekarang? Biarlah nanti. Karena kalau dia sudah kawin nanti, kebanggaannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau menyatakan kan kalau bagiku tak cukup buat makan kita semua kapan, Bu?
kita harus bertanya dan mencari tentang ayahmu, nak. Bagaimana sebenarnya, Bu? Ayahmu pada masa itu tidak suka belajar, tak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana dan kemari, nak. Itulah ayahmu. Jam berapa ini? Seharusnya Lunarsi sudah pulang. Oh iya, hampir saja lupa. Ada makanan yang belum ditaruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Bu? Kemarin sore sih, Mbak. Kira-kira jam 1:30 lah. Bagaimana dengan pakaiannya? Kira-kira lebih bagus lagi pakaiannya. Pakaiannya sudah cepat cantik, kopiahnya pun sudah berputih. Kok masih ingat Pak Ayah, Mbak? Tak ingat lagi ya, Bu. Seharusnya Mbak ingat kalau umur Mbak waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat bahwa sama-sama. Sudah aku bilang, tak ingat lagi ya, Bu. Iya ya, Mbak. Biasa aja dong. Oh iya, Mbak. Iya. Aku tadi bertemu dengan orang India. Dia mengatakan bahasa Arab. Aku pun mengajarkan dia bahasa Indonesia. Baguslah itu. Kau memang harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kau dapat berguna untuk masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dan duduklah. Apa yang kau lihat di luar itu? Pak, tadi waktu aku pulang itu. Pak Narti, dengarlah dulu. Iya, iya, aku dengar. Tadi sewaktu aku berjalan, aku bertemu dengan seseorang. Sebenarnya dia disuruh sebelah ke arah rumah kita. Wah, mana rupanya? Tak terlihat jelas karena hari sudah mulai gelap. Tapi ada pastinya orang itu seperti ini. Kita tidak tahu waktu. Siapa, Mun? Ada orang sih, Mbak. Dulu, saat malam hari raya seperti ini, dulu itu dia berlalu. Mungkin Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah Tina. Sejak perceraian itu berubah wajahku. Mari masuk dan duduklah. Tina, apakah aku boleh duduk? Boleh, mari. Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu ayah pergi dulu, engkau masih sangat kecil. Gitar sih, engkau sangat cantik, nak. Seperti ibumu di masa dulu. Membantu aku untuk menjahit sekarang ini.
tambah peran seorang ayahnya. Sepuluh tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku memiliki perusahaan dan memiliki pegawai berpuluh-puluh orang, tapi malang begitu. Toko itu habis terbakar, lalu seolah-olah masih belum puas menyeretku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot nilainya semua sampai sekarang ini. Lalu aku sudah mulai tua. Lalu keluargaku, anak istriku tergambar kembali dalam hati dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Narti, apakah kau mau memberikan ayah air segelas? Nanti yang berbicara itu ayahmu, nak. Semestinya kau bahagia. Dia datang kembali untuk melihat anak-anaknya, Narti. Kalau Narti tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Nanti. Kami memang tidak punya seorang ayah, Bu. Nanti. Apa katamu itu? Kami memang tidak punya seorang ayah. Jika kami punya seorang ayah, lalu kenapa kami harus hidup sengsara selama ini? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu habis saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika memang kami punya seorang ayah, lalu kenapa aku harus jadi budak waktu aku berumur 10 tahun? Berarti. Dan kau, Maimun, lupakan engkau waktu menangis di sekolah dulu. Karena kau tak dapat membeli kelereng seperti kawan-kawanmu. Dan kau pergi ke sekolah dengan mengenakan pakaian sudah robek dan penuh tambalan sana sini. Tapi Mbak, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu sudah tua. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin dan penyakitan. Tapi aku bekerja sekuat tenagaku supaya keluarga ini dapat memberi makan. Tapi Mbak, lihat ayah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Mbak. Jadi maksudmu ini kewajiban kita? Setelah yang melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus merawatnya. Aku tidak sudi. Nanti tega betul kamu yang begitu terhadap ayahmu, nak. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Narti yang dulu memiliki ayah kandung, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Narti yang sekarang adalah Narti yang dibentuk oleh diri Narti sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi di atas dunia ini, Bu. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya. Mbak, aku tahu, tapi bagaimanapun dia tetap ayahmu, Mbak. Diam, diam Mintasi. Mbak, sudah Mbak, cukup. Kita tidak laginya, Mbak. Kita harus tetap merawatnya. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari dia? Aku dulu pernah menerima tamparan, tendangan, dan pukulan dari dia. Tapi sebiji darah pun aku tak pernah menerima apapun dari dia. Jangan begitu keras, Mbak. Aku mengerti. Memang aku berdosa dari itu. Itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk menebus kesalahan dan dosaku waktu itu. Tapi sekarang
Benar katamu nanti, aku sudah tua. Tapi aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diriku agar aku diterima di mana tempat yang aku kehendaki. Baiklah, aku akan pergi nanti. Tapi tahukah kau bagaimana rasa sedih hatiku? Aku orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Aku orang yang pernah dihormati, sekarang diusir oleh anak kandungnya sendiri sebagai pengemis. Jangan kalian melihat aku sebagai terdakwa. Aku sudah hilang semua rasa itu. Mengapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Sekarang kalian harus pilih aku atau dia. Tidak, Mbak. Jika Mbak tidak mau memakannya, akulah yang akan balik ke sini, Mbak. Sudah banyak yang kita, Mbak. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untukku kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan dan kedamaian di keluarga ini. Bapaknya sudah makan. Allah. Ayah akan pergi kemana ya? Tepi jalan atau dalam sungai. Intinya aku tidak akan mengganggu kedamaian di keluarga ini. Memang seharusnya aku malu untuk keluar rumah ini. Sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, tapi aku malu untuk datang ke rumah ini. Aku sudah tua dan assalamualaikum. Tidak punya rasa kasihan. Aku jauh berada di dalam tidak ayah lagi. Kamu nyuruhnya pergi di satu tempat seperti ini. Di mana hatimu, Mbak? Diam, diam kalian. Kalian selalu membela orang yang tidak ada di sini. Sudah, Mbak, sudah. Manati, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang Bapak lakukan. Aku perlu punahkan aku, Mbak. Aku panggil kembali ayahku pulang. Ayahku akan pulang. Ayahku akan pulang. Nanti.